Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua yang mata kuliah hukum acara peradilan agama. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kita, begitupun rencana pembelajaran kita selama 1 semester sudah saya sampaikan. Hari ini saya akan mengantarkan dari materi hukum acara peradilan agama. Yang pertama, peradilan agama, cara seseorang bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hakim berjalan sebagaimana mestinya. Jadi secara hukum acara, semua peradilan litigasi itu memiliki kekhususan dan punya dasar hukum yang berbeda. Kalau di peradilan agama, salah satunya perkara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terdapat dalam pasal 49 ada 9 kasus yang diselesaikan. Dan hukum acara perdata, kalau kalian baca depan ada rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Jadi secara praktiknya hukum acara itu hampir sama khususnya masalah perdata, hanya saja yang membedakan itu adalah kasusnya atau jenis perkaranya. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian peradilan agama. Tadi berbicara hukum acaranya, sekarang peradilan agamanya. Karena antara peradilan dan pengadilan itu beda makna. Kalau peradilan, kita berbicara masalah prosesnya. Jadi orang-orang yang berperkara di pengadilan itu disebut dengan peradilan. Tapi kalau pengadilan itu lebih ke tempat. Jadi yang hari ini kita lihat di pengadilan kelas 1 Palembang yang ada di Kabari itu tempatnya. Tapi menyelesaikan perkaranya itu disebut dengan peradilan. Selanjutnya perbedaan. Kalau HAM atau hukum acara perdata, dari sisi jenis perkara, dia perdatanya perdata umum, misalnya kasusnya kasus hutang piutang itu secara umum, atau kasusnya kasus sewa menyewa itu juga perdata umum, jual beli itu perdata umum. Kalau dari keberlakuan, nah ini keberlakuannya untuk hukum acara peradilan perdata itu dia lebih ke perkara-perkara yang memang semua agama bisa masuk. Nah diselesaikannya di mana? Penyelesaiannya bukan di pengadilan agama tapi pengadilan negeri. Kemudian di hukum acara peradilan agama, jenis perkaranya perkara khusus. Perdata khususnya salah satunya adalah masalah perkawinan antar umat yang beragama Islam, khususnya beragama Islam saja. Selanjutnya ada asas-asas hukum acara peradilan agama. Pertama ada asas personalitas keislaman. Kemudian yang selanjutnya peradilan bebas dari campur tangan pihak luar. Kemudian ada hakim bersifat aktif dan pasif. Kemudian mendengarkan kedua belah pihak. Kemudian beracara dikenakan biaya. Dan asas terakhir sederhana, cepat, dan biaya. Agama sumber hukum acara peradilan agama itu ada dua, ada sumber formil dan sumber material. Kalau formil seperti HR, RBG gitu ya, kemudian ada RT, ada Inpres, ada SEMA, kemudian ada undang-undang dasar. Nah, kalau bersifat undang-undang yang materialnya, sumber hukum materialnya yang digunakan oleh pengadilan agama, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Nah, selanjutnya kompetensi peradilan agama. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Nah, yang saya sampaikan di depan ini kompetensi absolut nih. Kompetensi absolut itu kita berbicara masalah jenis perkara. Kalau jenis perkara artinya kalau bukan menjadi bagian daripada wilayah hukum dari pengadilan agama, maka tidak boleh diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu tentang wilayah hukumnya. Artinya kalau bukan menjadi kewenangan dari pengadilan agama, saya contohkan perceraian, kalian menikah di Palembang, kemudian ingin bercerai di Prabu Muli, itu tidak bisa karena bukan wilayah hukum daripada pengadilan agama Prabu Muli, maka harus diselesaikan juga di Palembang. Oke, itu slide terakhir yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin Mas bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Izin Bu menanyakan terkait materi Ibu masalah peradilan agama. Jadi tolong dijelaskan lagi perkara-perkara yang termasuk dalam kewenangan absolut peradilan agama di Indonesia menurut undang-undang. Saya jelaskan, tadi sudah saya sampaikan ya, berkenaan dengan kompetensi absolut dan relatifnya, biar kita lebih paham lagi. Oke, saya buka dulu. Nah, di sini ada kompetensi peradilan agama. Kalau relatif, kita berbicara kompetensi atau kewenangan daripada pengadilan agama dari sisi wilayah hukum. Jadi kalau misalnya kalian nikahnya di Palembang, ya menyelesaikan perkaranya juga di Palembang, nggak mungkin di Prabu Muli gitu ya. Jadi harus ke pengadilan agama kelas 1 Palembang, meskipun nanti para pihak ada di luar wilayah hukum itu. Jadi akan tetap diserah. Gitu ya. Nah, kalau kompetensi absolut itu berbicara masalah jenis perkara. Nah, jenis perkara ini ada 9.
yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. 9 perkara ini yang hampir kesemuanya itu pernah diselesaikan oleh pengadilan. Yang pertama perkawinan. Kalau perkawinan ini banyak ya, ada yang ingin cerai lah, ada yang ingin hak kabur lah, kemudian ada yang ingin hak asuh anak, ya, itu masuk keseluruhan. Waris. Nah, waris pun saya rasa ini perkara yang banyak diselesaikan di pengadilan agama karena banyak anggota keluarga sama saudara itu sering ribut masalah warisan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan, ahli waris yang muslim gimana? Apakah tetap akan diselesaikan di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Maka secara hukumnya, secara aturannya, non muslim itu tidak boleh mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Maka ketika dia ingin hak waris, maka tetap harus ke pengadilan negeri, pengadilan umum, tidak boleh ke pengadilan agama. Kemudian ada wasiat, hibah, wakaf. Nah, ini kasus yang sebenarnya secara spesifik itu juga menjadi wilayah hukum dari pengadilan agama. Zakat, infak, sedekah. Banyak yang harta-harta yang kadang diwakafkan, diinfakkan, disalahgunakan oleh pengelola. Itu ya. Nah, kemudian ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah tadi juga sudah saya sampaikan. Ada memang beberapa, mungkin tidak banyak ya. Kalau sedang 1 tahun pun mungkin cuma ada 1 kasus yang diselesaikan oleh pengadilan agama berkenaan dengan ekonomi syariah. Terima kasih buat hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dalam materi gugatan sama permohonan. Jadi bagi mahasiswa semuanya ya, tanpa terkecuali wajib untuk baca materi tentang gugatan dan permohonan biar diskusi kita lebih hidup lagi. Terima kasih buat hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.